Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Jangan Usil sama Yang Goib. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya Habib Nabil juga sudah menjelaskan apa sih definisi dari Yang Goib. Lalu juga tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan hal-hal apa aja sih yang ternyata nggak kita sadari bahwa kita justru yang mengganggu alam goibnya sendiri ya, makhluk goibnya. Nah makanya kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai makhluk goib ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Apa? Jeruk daun sirih ya? Iya, daun sirih. Daun sirih. Ada apa? Wah, ada fotonya Pak Li. Pak Li buka Pak Li fotonya Pak Li. Mak betul santet nih. Iya Pak. Buka Pak Li, buka Pak Li. Buka aja, nggak ada itu. Tengok. Iya, pegang. Weh, foto coy. Iya Pak. Foto apa? Memang mau dibunuh itu ha. Santet cuy. Astagfirullahaladzim. Nah mungkin ini adalah salah satu perbuatan syirik atau bekerja sama dengan goib yang dimaksud tadi ya Bib. Nah ini saya ada pertanyaan Bib yang tadi belum sempat dijawab oleh Habib nih Bib. Apakah benar Bib kalau misalnya kita manusia bekerja sama dengan makhluk goib, itu juga nanti jadi tadi yang dibilang sama Ustadz Syam itu tidak free, ada bayarannya. Jadi nanti makhluk goib itu seperti bisa menyakiti kita, bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa kita. Nah, apakah seorang yang terkena ulah usil dari makhluk goib ini hingga nanti katanya bisa turun ke anak cucunya, jadi imbasnya jadi panjang ya Bib? Ini benar nggak sih Bib kayak gitu? Mohon penjelasannya Bib. Baik, baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi kita melihat apa yang ditunjukkan di dalam video tadi. Jadi ada kaidah di dalam syariah kalau kita membuka yang disebut dengan sihir, ya kalau bahasa Indonesia kadang orang sebut dengan guna-guna, kadang orang sebut dengan macam-macam. Dalam mustalahat syar'iyah, dalam istilah syariat, satu namanya yaitu sihir. Ya. Nah tadi ditunjukkan ada kemudian apa orang membuka lalu ada daun sirih dan sebagainya. Ada satu kaidah di dalam syariat kalau kita membuka satu benda sihir itu adalah sebelum membuka kita membaca ta'awudz dulu. Di dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul karangan Al-Imam As-Suyuti, juga kitab Al-Asbab An-Nuzul karangan Al-Imam Al-Wahidi, dijelaskan bahwa sabab nuzul dari dua surat yaitu Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu berkaitan dengan peristiwa guna-guna itu atau sihir, ya. Jadi disebutkan ya bahwa karena sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan badannya tidak nyaman, ya. Lalu kemudian akhirnya datang dua orang malaikat, satu duduk beliau sedang berbaring, satu duduk di dekat kepala beliau, satu duduk di dekat kaki. Berkata yang di dekat kaki, ma balur rajul. Ini kenapa beliau ini? Kata yang di dekat kepala, dia sakit. Ya, kenapa dia sakit? Dia disihir. Dengan apa dia disihir? Dengan rambut yang diikat di satu gigi sisir, ya. Lalu kemudian ditaruh di mana rambut itu? Ditaruh di sumur Bani Fulan bin Fulan, ya. Maka kemudian Rasul memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah untuk mengambil itu. Lalu sama Sayyidina Ali dikuras sumur itu, ambil di bawah batu, ternyata betul ada gigi sisir dengan rambut Rasulullah SAW. Dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Allah menurunkan dua surat itu, Al-Falaq dengan An-Nas. Maka Rasul membaca, Qul a'udhu birabbil falaq, lepas satu buhul, satu ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas lagi yang kedua, terus sampai minal jinnati wan nas, ya akhir dari surat An-Nas, lepas seluruhnya dan Rasul merasa badannya merasa nyaman. Dari hadis itu menunjukkan bahwa bisa yang namanya jin itu atau sihir itu mengganggu terhadap manusia, ya. Nah, oleh sebab itu maka kita jangan sampai kita berinteraksi dengan yang demikian, ya. Dan biasanya yang melakukan begitu namanya dukun-dukun, ya. Jadi jangan kemudian terus kita melakukan sesuatu sehingga akhirnya merusak kepada orang lain. Tadi Rasul mengalami badannya seperti itu. Bahkan kalau tadi ditanyakan oleh Mas Mikdad, apa bisa dibunuh? Bisa.
Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada seorang Ansar baru nikah, lalu kemudian dia pulang ke rumah, dia lihat malam-malam istrinya berdiri di depan pintu, ya. Lalu kemudian orang Ansar ini cemburu, dia lihat dikiranya istrinya main-main malam hari. Kata istrinya, jangan marah dulu, kamu masuk ke dalam. Lihat ada ular besar, dia berkelahi, dia meninggal, ular itu meninggal. Dari situ menunjukkan memang bisa dia sampai membunuh orang lain. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, Amin. ternyata kisahnya lumayan serem juga ya. Tapi Bib, ini yang mau saya tanyakan, banyak kisah, banyak berita saya pernah mendengar gitu ya. Katanya ya adalah manusia yang mohon maaf meninggalnya karena sihir, karena santet. Nah ini juga ada yang bilang kalau misalnya meninggalnya karena santet itu nanti jadi ada yang bilang nyawanya nggak tenang, tapi juga ada yang mengatakan itu mati syahid. Ini yang sebetulnya gimana nih Bib? Iya, jadi kita bisa katakan bahwa mereka mati syahid. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan seorang yang meninggal karena membela agama, membela nyawanya, membela hartanya, maka itu mati syahid. Nah dia susah payah yang menahan diri, membela diri untuk melawan sihir itu, sampai dia meninggal. Kalau dia baik agamanya, dia saleh, maka insya Allah mati syahid. Amin, amin ya robbal alamin. Waduh baik jamaah, ini bicara soal hal yang gaib, memang banyak sekali pertanyaan dan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, yang kadang sudah tersebar di dalam masyarakat ini. Nah selanjutnya ini saya masih ada pertanyaan, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam. Siap. Bicara soal yang gaib agak gimana gitu ya. Iya. Soalnya zaman sekarang yang gaib itu malah dicari, dibikin konten. Mana digangguin ya, bukan jin yang gangguin manusia. Makanya ini malah yang sengaja. nyari rumahnya lah, nyari penampakan lah ya udah. Nah Ustaz Syam, apakah benar makhluk gaib seperti jin itu bisa menjadi penjaga manusia? Kalau misalnya istilahnya yang sering dikenal dengan istilah khodam, saya juga sering mendengar tuh ya. Bahkan katanya bisa jadi warisan turun-menurun, misalnya dari papa saya, nah khodam itu turun ke saya, terus turun lagi ke cucu saya karena umurnya katanya lebih tua dari kita. Nah ini saya, benar nggak sih ada yang namanya khodam, bisa menjaga manusia, itu benar nggak sih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Nabil, Mas Mikdad, dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh jamaah Islam itu indah yang mungkin bukan hanya interaksi dengan jin, tapi interaksi dengan sosial media Islam itu indah ini agak kenceng sekarang. Masya Allah, betul. Karena banyak banget pertanyaan yang masuk tentang masalah gaib ini. Karena kan kita tuh manusia tuh punya akal, yang mana akal ini selalu penasaran dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi penasaran kita mudah-mudahan selalu diarahkan dengan sesuatu yang baik. Bukan penasarannya malah mau berinteraksi dengan jin tersebut. Karena ternyata jikalau ditanyakan apakah ada yang disebut dengan khadam, maka istilah ini ada di Indonesia. Jadi istilah kita itu ada khadamnya, menjadikan jin itu sebagai penjaganya, menjadikan jin itu sebagai pelindungnya, menjadikan jin itu sebagai temannya. Maka subhanallah itu adalah sebuah kesyirikan. Mohon maaf. Kenapa? Karena kita mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat berlindung gitu. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Hanya Allah yang mampu menguasai kita. Kita tidak menyerahkan nyawa kita, diri kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seseorang meminta tolong kepada jin, maka subhanallah pasti ada konsekuensinya. Seperti yang dikatakan bahwasanya jin keturunan. Karena dia tidak meminta kepada yang dahulu kakek-kakeknya, maka dia akan meminta kepada cucu-cucunya. Makanya disebutlah jin keturunan gitu. Maka subhanallah semua pasti akan ada bayarannya. Kami mendengar penjelasan daripada guru kami Buya Yahya mengatakan, jikalau mau khodam, jikalau mau pelindung, maka carilah teman yang soleh. Ya, enggak usah cari jin yang soleh. Carilah teman yang soleh yang ngajakin kita ke masjid. Cari teman yang soleh yang ngajakin kita ke majelis taklim. Cari teman yang soleh yang ngajakin kita ikut kajian. Cari teman yang soleh yang ngajakin kita nonton Islam itu indah. Cari kawan yang soleh yang memang kehidupannya sama dengan kita. Buat apa kita mencari teman, mencari kawan, mencari pelindung, yakni bukan daripada golongan kita. Maka subhanallah, teman yang baik adalah teman daripada sisi kita sendiri. Maka jikalau dikatakan bahwa jin itu selalu ada, maka benar jin itu selalu ada. Disebutkan oleh guru kita Profesor Dr. Quraish Shihab bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan wa may an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Ada kata-kata qarin dan ini juga disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kita ini punya qarin. Maka kata sahabat, apakah engkau juga ada ya Rasulullah? Qarin itu kan yang selalu bersama dengan kita. Setan atau jin yang selalu bersama dengan kita. Maka kata Rasulullah, saya pun demikian, ada qarinnya. Namun Allah menyelamatkanku dengan rahmatnya sehingga qarin saya telah diislamkan. Telah menjadi muslim. Namun bagi kalian semuanya, maka qarin itu selalu membisikkan sesuatu yang buruk kepada kalian. Maka subhanallah, setiap kita sudah ada jin di samping kita yang selalu ikut, makhluk Allah juga. Namun bukan untuk ditakuti, bukan untuk bekerja sama, namun kita melawannya dengan cara al-mu'awwidhatain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Jadi jangan kita takuti ya. Jangan kita takuti dan juga jangan minta perlindungan dari dia, bersyirik dong kalau Malah minta syirik, perlindungan. harusnya kita minta Iya. perlindungan sama Allah Allah. aja. Karena Allah maha sebaik-baiknya pelindung. Waduh, baik jamaah yang ada di rumah, ini luar biasa sekali. Hari ini antusias dari jamaah, luar biasa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Maka dari itu seperti biasa kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema ini. Pas banget hari Kamis, ntar malam Jumat loh. Pas Oh gitu, banget. biasanya Iya, malam biasanya. Jumat. Iya. Waduh, kalau begitu Ustaz langsung bacakan aja Langsung. pertanyaan. Kita buka dulu akun Islam itu Indah, kita sambungkan dulu ke layar kaca supaya jamaah di rumah juga bisa menyaksikan. Nah, baik, sudah tersambung. Kita buka Instagram Islam itu Indah, kita buka postingan terbaru dari Islam itu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini udah banyak banget komentar yang masuk nih Ustaz nih. Masya Allah. Ini kita pilih-pilih. Baik, dari L_Elsarida 47. Tapi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kan ada tuh jin yang kebal dengan bacaan Al-Quran. Ya. Terus bagaimana caranya menghadapinya? Kita harus baca apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut tadi dari kisah yang disampaikan oleh Habib Nabil tadi, perihal Abu Hurairah sahabat Nabi yang membaca ayat kursi. Bahkan sebenarnya gini, pada posisi ini, pada diajarkan ayat kursi, dan dalam satu riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan ada seseorang yang membaca ayat kursi dan jin itu pun membacanya sampai berulang-ulang, tapi di akhir ayat kursi itu tidak bisa diucapkan oleh jin tersebut. Jadi pada intinya ketika kita mengaji dan dia lebih tahu ngajinya, baca saja. Dibaca saja. Jadi ini salah satu bentuk godaan setan ini, jin ini adalah bagaimana supaya kita kita berhenti melakukan kebaikan atau terganggu ketika kita melakukan kebaikan. Makanya dibuat ngantuk lah, dibuat sombong lah, dibuat angkuh lah, jadi seperti itu. Kerjaan jin itu Ustaz ya. Kerjaannya seperti Tapi itu. Ustaz. Iya. Makan itu? Iya, postingan terbaru postingan Ustaz. terbaru kita Iya. lihat. Masya Allah, tabarakallah. 1996 yang lihat. Iya. Ada 36 komen. Kita Iya, lihat coba. komennya. Yang kita baca adalah nih. Niti Rahayu 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau wabarakatuh. nanya, gimana Iya. kalau ada gimana kalau ada ini tuyul yang Iya. ngambil uang? Ya. Nah, kenapa nggak kelihatan tapi uangnya hilang? Benar nggak itu padahal kan dikunci? Emang itu benar? Mohon dijawab. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau sudah diyakini bahwa ternyata makhluk gaib itu ada dan makhluk gaib itu bisa mencelakakan, membahayakan, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Jangankan nyawa yang bisa dihilangkan, berarti duit pun bisa gitu. Jadi kalau nyawa aja bisa dihilangkan atau bisa berantem dengan manusia berkelahi, berarti kalau duit pun bisa juga dihilangkan oleh mereka. Maka subhanallah, setiap kita menyimpan sesuatu, bacain ayatul kursi. Karena tadi kisahnya berkaitan dengan Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat penyimpanan harta. Berarti mungkin yang ketemu dengan sahabat Abi Hurairah itu ya sejenis tuyul juga. Ya, atau mungkin di sana berserban karena di negara Arab. Kalau sampai di Indonesia ya modelnya yang botak gitu ya. Yang gundul, subhanallah. Tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Namun ternyata jin itu bisa berubah-ubah bentuk sebagaimana mereka inginkan. Semakin takut manusia, semakin
semakin diubah bentuknya seperti itu. Namun bacalah ayatul kursi setiap menjaga sesuatu, bukan hanya manusia yang dijaga, tapi harta benda kita. Wallahu ta'ala alam. Tabe Ustaz. Pampoporang kan nih. Di. Tuang kasar. I'm sorry. Yeah, Jadi, oh ya. bahasa Yeah, Inggris lagi. sure. Tunggu. Yes. Ada bahasa seperti ini. Jin itu kadangkala menyerupai sosok manusia ketika dia ketahuan. Wah, langsung tiba-tiba berubah menjadi orang Langsung yang kita berubah. kenal. Iya, kayak di rumah saya itu pernah kejadian. Iya. Umi saya diceritakan? kaget. Mm-mm. Ini Umi Nora datang. Iya. Lewati anaknya, naik ke atas. Iya. Kok nggak nyapa anaknya? Tiba-tiba tidak lama kemudian datang Umi Nora yang asli. Ya Jadi Allah. siapa tadi yang lewat itu? Siapa kata di itu? Bisa Gimana seperti pembahasannya? itu? Bisa nggak Waduh, seperti itu? Kita jangan bahas sesaat sekarang, lagi ya. Ustaz. Ya nanti Ustaz, setelah yang satu ini. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Jadi pas ketahuan langsung dia